Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Muhammad Rahmanul Islam. Saya Muhammad Raimul Iman. Saya Hesti Prastika. Akan mempresentasikan materi IT audit yaitu COVID-5 dan untuk studi kasus kami yaitu evaluasi IT governance menggunakan framework COVID-5. Kalau begitu langsung saja saya persilakan kepada Hesti Prastika untuk memulai presentasinya. Baik, latar belakang PT XYZ Depo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor pelumas, oli, dan rem. Proses bisnis yang ada pada PT XYZ yaitu kepala PT XYZ Depo memesan barang secara langsung ke gudang produksi. Kemudian, jika pesanan sudah tersedia, maka admin gudang akan mengecek barang yang datang sesuai atau tidak dengan pesanan dan memeriksa surat jalan. PT XYZ Depo melakukan pengiriman produk ke daerah yang sudah ditentukan yang bertugas melakukan penawaran produk. Jika adanya pesanan, maka admin piutang akan memasukkan data pesanan ke dalam sistem dan mencetak faktur. Apabila sudah mencetak faktur, maka barang pesanan baru bisa dikirim ke pelanggan. Sistem yang ada pada PT XYZ Depo adalah Citrix Access Platform System atau CAP. Terdapat seorang admin piutang yang bertugas dalam mengoperasikan sistem. Pada PT XYZ Depo terdapat admin kasir yang bertugas melakukan pembukuan dan masih dilakukan secara manual, yaitu menulis kas harian dan menerima setoran berupa sales order dan marketing. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala depo dan supervisor, permasalahan yang ada yaitu adanya komplain dari pelanggan mengenai keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh sistem yang error ataupun mati. Sistem yang ada pada PT XYZ Depo tidak dapat mencetak surat faktur apabila sistem tidak terkoneksi. Padahal salah satu syarat pengiriman produk harus menyertakan surat faktur dari permasalahan tersebut. Terdapat ketidakselarasan antara proses bisnis dengan visi misi perusahaan, yang mana di dalam visi misi perusahaan ingin memberikan kepuasan kepada pelanggan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya evaluasi untuk menyelaraskan proses bisnis yang ada agar dapat selaras dengan tujuan perusahaan. Metode penelitian. Yang pertama, wawancara. Kedua, observasi. Ketiga, dokumentasi. Keempat, kuesioner. Dan yang kelima, diagram penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena bersifat deskriptif. Maka dari pengumpulan data, mapping, mengolah data, melakukan analisis hingga menyusun rekomendasi untuk mengetahui hasil pengukuran tingkat kapabilitas pada domain-domain yang diperoleh oleh COVID-5. Alur dalam pelaksanaan audit tata kelola teknologi informasi pada PT XYZ Depo ditunjukkan seperti gambar 1. Tahap yang pertama, ditentukan identifikasi masalah objek. Tahap kedua, yang pertama studi pustaka, yang kedua wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap yang ketiga, analisis stakeholder need,
kemudian menuju ke sasaran enterprise goals, kemudian enterprise goals to IT relate goals, kemudian IT relate goals to IT relate process. Enterprise goal to IT relate goals menuju ke analisis RACI chart, kemudian menuju ke pengisian kuesioner, kemudian proses capability, kemudian analisis gap, dan penyusunan rekomendasi. Ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada saya. A. Tahap 1 yaitu identifikasi masalah objek. Tahap awal ini dilakukan dengan menentukan identifikasi masalah objek pada PT XYZ Depo. Identifikasi tersebut terpusat pada bagian sistem informasi yang mana masih belum selaras dengan visi misi perusahaan. Setelah diidentifikasi masalah objek diperoleh, dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui lebih detail kondisi dan permasalahan yang terjadi saat ini pada PT XYZ Depo. B. Tahap 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan referensi teori yang relevan terhadap permasalahan yang ada pada bidang teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI, sehingga teori yang relevan dengan penelitian ini adalah panduan kerja COVID-5. C. Tahap 3. Analisis stakeholder need. Tahap analisis stakeholder need merupakan tahap untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan stakeholder sebuah organisasi atau perusahaan. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh stakeholder di PT XYZ Depok Purwokerto. Stakeholder need diketahui dari hasil tahap pengumpulan data yang sebelumnya sudah diperoleh, dan selanjutnya stakeholder need tersebut digunakan untuk mencari sasaran enterprise goals, mulai dari finansial, customer, internal, dan learning and growth. D. Tahap 4. Skenario mapping. Persiapan untuk proses mengambil data menjadi bahan inputan tahap selanjutnya, tahap pengambilan dan penilaian data. Perencanaan penilaian dengan melakukan pemetaan atau mapping enterprise goals sesuai dengan visi, tujuan, dan misi PT XYZ Depok Purwokerto. Proses selanjutnya melakukan pemetaan IT related goals. Setelah IT related goals berlanjut melakukan mapping to IT related process. Hasil yang didapatkan dalam pemetaan sebagai dasar penyusunan questionnaire audit form assessment. Setelah IT related goals to IT related process terpilih, maka proses selanjutnya adalah analisis RACI chart. Analisis RACI chart digunakan untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam pengambilan keputusan. Menganalisis RACI chart dapat dilihat dari struktur organisasi untuk menentukan siapa saja yang bertanggung jawab. Hasil dari RACI chart tersebut kemudian digunakan untuk penyusunan kuesioner berdasarkan proses COVID-5 yang didapat, yaitu domain IDM, APO, DSS, dan MEA. Diagram RACI chart terlampir. Penyusunan kuesioner ini mengacu pada form assessment dalam COVID-5. Tahap 5. Pengolahan data dan laporan penilaian. Tahap ini dilakukan dengan cara membagi kepada 4 responden terpilih dengan pertanyaan berdasarkan tiap-tiap domain yang telah terpilih. Kuesioner diberikan kepada bagian sumber daya manusia, bagian IT, dan direktur. Hasil kuesioner yang telah didapat kemudian dilakukan proses capability level sebagai berikut. Capability level sama dengan dalam kurung 0 kali Y, 0 balas kurung tambah dalam kurung 1 kali Y, 1 balas kurung tambah tidak terhingga, selanjutnya tambah dalam kurung 5 kali Y 5 balas kurung Z. Keterangan YN dalam kurung Y0 tidak terhingga Y 5 balas kurung sama dengan jumlah proses yang berada di level N. Z sama dengan yaitu jumlah proses yang dievaluasi.
Langkah selanjutnya adalah menghitung gap dengan cara membandingkan nilai capability level yang didapatkan terhadap level target yang telah ditentukan serta dilakukan pada setiap domain terpilih. Berdasarkan analisis gap dapat disusun rekomendasi. Hasil dan pembahasan. Proses bisnis yang berjalan pada PT XYZ Depo yaitu kepala depo memesan produk langsung ke pusat. Produk yang tiba di depo kemudian dicek oleh admin gudang beserta surat jalannya. Pendistribusian produk di area yang sudah ditentukan, staf marketing bertugas datang langsung menawarkan produk-produk ke toko ataupun bengkel dengan membawa nota pemesanan. Nota pemesanan tersebut yang nantinya akan diberikan ke admin kasir yang selanjutnya akan di-cross-check dan dimasukkan ke dalam sistem oleh admin piutang. Sistem yang ada pada PT XYZ Depo bernama Citrix Access Platform atau CAP. Sasaran Enterprise Goal. Langkah awal yang dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi COVID Enterprise Goals, kemudian memilih sesuai dengan visi PT XYZ Depo Purwokerto, lalu menghasilkan pemetaan yang sesuai dengan ruang lingkup masalah di perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Rahim. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua yaitu mapping enterprise goal to IT related goals. Jika pemetaan enterprise goal telah didapatkan, maka melakukan identifikasi IT related goals dan menggabungkan hasilnya. Dan yang ketiga, mapping IT related goals to IT related process. Mapping IT related goals to process adalah proses memetakan IT related goals ke dalam proses COVID-5. Di sini kita bisa lihat pada table 1, ini adalah IT related goals-nya, ada 5, dan mapping IT related goals-nya to process. Ini yang dalam berbentuk huruf dan angka, EDM02 dan sebagainya. Dan yang kelima, analisis gap. Kondisi teknologi informasi yang ada di PT XYZ Depo dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan capability level dengan 7 proses domain COVID. Maka perolehan capability level yang telah dicapai dan kemudian ditentukan targetnya, bahwa target level kapabilitas yang diharapkan adalah pada level 3 untuk subdomain APO04, level 4 untuk EDMO2, M02, dan level 5 untuk subdomain APO09, DSS01, dan MEA01. Pada level 3 artinya perusahaan menginginkan adanya pengukuran proses bisnis yang sudah dikelola, didefinisikan, dan diimplementasikan secara teratur serta dijalankan untuk pencapaian hasil dari tujuan proses bisnis tersebut. Pada level 4, bagaimana perusahaan menjalankan proses IT atau teknologi informasi dalam batasan yang sudah pasti. Serta pada level 5, bagaimana perusahaan dapat melakukan inovasi, melakukan perbaikan yang berkelanjutan sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan tetap dan stabil untuk kedepannya pada PT XYZ Depo. Ini adalah tabel dari hasil analisis gap. Kita bisa lihat IT prosesnya, saya sudah sebutkan tadi ada 5, dan keterangannya itu memastikan penyampaian manfaat, mengelola inovasi, mengelola perjanjian layanan, mengelola operasi, dan memantau, mengevaluasi, menilai kerja dan penyesuaian. Dan ini di samping adalah level target dan gapnya. Bisa kita lihat yang level yang tertinggi yaitu 5, 4, sedangkan targetnya yang paling tinggi 5 dan gapnya yang paling rendah yaitu 1. Capability level yang didapatkan pada masing-masing proses akan dicari rata-rata capability level untuk PT XYZ Depo sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat rumus untuk mencari capability levelnya, dan
dan hasilnya kita bisa lihat capability level yang dihasilkan pada PT XYZ Depot yaitu sebesar 3,4, yang artinya berada dalam level 3 yaitu established process. Kesimpulan dan saran. Hasil penelitian PT XYZ menggunakan COVID-5 menghasilkan 5 proses subdomain yang teridentifikasi berada pada level 3 atau established process, yaitu pada subdomain penyampaian manfaat atau EDM 02, pengelolaan input inovasi atau APO 04, pengelolaan perjanjian layanan atau APO 09, pengelolaan operasi atau DSS 01, dan mengevaluasi kinerja MEA 01. Hasil perhitungan tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada capability level di PT XYZ Depot keseluruhan yang diperoleh berdasarkan rata-rata adalah 3,4. Proses IT telah dijalankan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dengan memperhatikan perencanaan dan penyesuaian untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan sudah dalam jangka panjang, yang mana perusahaan memikirkan bagaimana mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih terkelola dengan baik. Rekomendasi yang dihasilkan disesuaikan dengan temuan-temuan yang ada di lapangan dan diselaraskan dengan hasil kuesioner yang diisi oleh karyawan PT XYZ Depot. Rekomendasi yang ada diantaranya yaitu 1. Perusahaan membuat perjanjian secara tertulis dengan pelanggan mengenai kebijakan dalam prosedur keterlambatan dalam pengiriman barang. 2. Melakukan penerimaan karyawan baru yang sesuai dan memiliki kompetensi dan keahlian sehingga apabila ada karyawan yang tidak hadir, maka ada yang dapat menggantikan peran tersebut. 3. Dibuatnya sebuah prosedur pengawasan atau SOP yang nantinya dilakukan oleh staf ahli terhadap pengelolaan IT di perusahaan untuk melakukan pemantauan dari kinerja IT itu sendiri, sehingga kinerja proses bisnis di PT XYZ Depot dapat terpantau dengan baik. Dan yang keempat, dibuatnya manajemen strategi untuk layanan IT supaya kinerja IT atau teknologi informasi dalam perusahaan dapat dirasakan bagi perusahaan itu sendiri. Demikianlah presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.